Hello guys, welcome back to our YouTube channel Academic Education, and today we have Kang Fahri as a teacher of physics. Jadi ada Kang Fahri dari tutor fisika untuk Academic Education gitu. Pertama-tama kita jargon dulu Kang. Tutor Akademika, profesional, inovatif, kreatif. Oke Kang, sekarang kita mau ngobrol aja nih sekitaran tentang Academic Education. Coba untuk pertanyaan pertama, sejak kapan mulai menjadi pengajar Bimbel di Academic Education? Nah, jadi untuk saya sendiri itu menjadi tutor Academic Education di Bimbel maupun di private tuh sebenarnya saya udah lulus semester 4 lulus semester 4 udah liburan semester, jadi ada sekitar 1 minggu yang lalu, sudah minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Iya, cukup lama ya Kang? Iya. Untuk kesan pertama Kang Fahri dalam mengajar di Bimbel Academic Education itu gimana? Kesan pertama sih deg-degan ya, soalnya kan ini tuh first impression juga kan, first teaching juga ke anak-anak gitu. Jadi ada rasa gugupnya, ada rasa senangnya juga gitu. Excitednya masih ada lah sampai sekarang. Masih ada excited. Tadi Kang Fahri juga baru ngajar ya? Iya, baru ngajar. Itu ngajar kelas 12 berarti? Bukan, kelas 10. Kelas 10. Iya. Nah, Kang Fahri kan udah ngajar beberapa anak nih. Ada nggak anak yang punya karakteristik khusus dalam tanda kutip sulit fokus gitu? Kalau sulit fokus sih belum ada ya. Yang itu tuh kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, jadi suaranya kecil, kecil mungkin karena nggak pede gitu. Nggak pede gitu, kayak masih ngeliat ini tuh siapa sih, itu siapa sih, jadi si anaknya masih berpikir, jadi masih beradaptasi gitu mungkin. Tapi ya untuk yang anak-anak atau siswa yang diajarin sama Kang Fahri, semuanya berarti rata-rata pada pintar semua gitu ya? Kalau pintar sama sih ya semua orang pintar ya, semua orang pintar, nggak ada yang di bawah pintar gitu kan. Cuman beberapa keahlian berbeda-beda. Oh, mungkin ini lebih cepat tanggap gitu. Ada beberapa orang. Contohnya bisa disebut mungkin namanya siapa? Nah, untuk namanya tadi itu ada Fatan dari kelas 8. Iya, kebetulan itu aku ngajar IPA kelas 8. Oh, itu bimbel privat? Bimbel itu bimbel. Oke. Terus gimana sih cara Kang Fahri membangun kedekatan emosional dengan para siswa? Kan kita sebelum ngajar harus membangun kedekatan juga gitu ya? Iya. Soalnya saya contoh kayak kita nggak bisa ngajar kalau tanpa ada ikatan khusus gitu emosi. Jadi ngajarnya kayak kurang gitu. Nah, Kang Fahri gimana? Nah, kalau yang pertama sih kita saling kenal dulu ya. Kalau kita nggak saling kenal, gimana kita mau deket gitu kan? Pertama berkata gitu kan, saling bertukar nama gitu kan. Terus salah satu tahap selanjutnya tuh kayak basa-basi tentang sekolahnya. Basa-basi tentang sekolahnya, hobinya. Yang paling penting itu ya bisa membuat si siswa itu nyaman dengan kondisi kelas. Ya betul, karena selain kita mengajari, kita juga harus membuat lingkungan kita tuh mensupport anak itu buat belajar. Nah gitu, betul, jadi biar nggak ada suasana yang membosankan. Betul gitu guys. Jadi sebelum kita belajar, kita harus membangun environment atau lingkungan yang mendukung supaya kita mau atau tidak jenuh dalam belajar. Oke? Gitu. Terus selanjutnya Kang, pernah nggak Kang Fahri kan udah seminggu sampai 2 minggu, udah 4 kali pertemuan, menemukan siswa yang kurang percaya diri gitu di kelasnya, entah itu jadi pendiam atau gimana, ada nggak Kang? Kalau pendiam sih ya ada ya beberapa, cuma satu orang lah yang pendiam gitu kan, cuma kayak emang beradaptasi juga sih emang juga sama metode pengajaran yang saya ambil gitu kan, kayak masih beradaptasi gimana sih caranya biar nyaman, biar menanggapi materi yang disampaikan. Oke, nah dari jawaban Kang Fahri berarti saya ada pertanyaan nih terpintas. Metode apa sih yang dipakai Kang Fahri supaya si anak itu nyaman, dan cepat nangkep pelajarannya? Metodenya gimana sih? Kita tuh saling ngobrol lah, jadi bukan sekadar metode ceramah saja, kita ngobrol ke siswanya, tapi kita juga melibatkan si siswanya tersebut. Nah, untuk kedepannya tuh
saya ada rencana nih. Jadi Gimana kalau tuh? setiap di pembelajaran fisika, jadi ada membawa alat khusus. Jadi si siswanya tuh kayak terrespon gitu. Wah ini belajar fisika itu nggak serem. Oh. Fisika itu menyenangkan gitu. Kalau misalnya saya bawa jangka sorong gitu nggak apa-apa? nggak apa-apa, kan itu salah satu alat juga bisa memancing siswa. Oh. Kan kalau siswa saya di siswa nih ya, Nah. di sekolah-sekolah, kan kalau misalnya lihat alat baru nih pasti apa sih itu? Penasaran. Penasaran, nah gitu. Oh. Jadi membuat si siswanya itu penasaran. Oh iya, jadi langkah pertamanya itu buat siswanya penasaran. Jadi dia tuh mau belajar atau pengen tahu. Karena sesuatu yang pengen tahu itu tandanya dia mau belajar. Nah betul. Gitu. Lanjut. Apa sih tantangan terbesar Kang Fahri selama mengajar di bimbel atau di private? Tantangannya sendiri pasti ini ya, yang paling sulit itu ya tanggung jawab sih, yang paling tanggung jawab ya. Benar. Kan kita kan sebagai tutor gitu kan harus memberikan yang terbaik ke anak bimbing kita gitu kan, ke anak Ke siswa gitu. kita, betul, ke siswa-siswa yang kita ajari. Pernah nggak Kang Fahri merasa ada pressure gitu dari orang tua atau dari apa gitu? Kalau dari orang tua sih nggak ada ya. Nggak ada. Untuk sejauh ini nggak ada. Nggak ada. Gitu. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Gitu. Terus dua pertanyaan terakhir ini yang paling menarik ya guys ya. Apa pesan Kang Fahri untuk siswa yang sedang kehilangan semangat belajar? Kan biasanya siswa tuh kadang naik turun gitu ya semangatnya. betul. Nah, pesan Kang Fahri buat siswa yang lagi mengalami penurunan semangat belajar, gimana pesannya? Pesannya tuh terus bekerja keras karena proses itu tidak mudah. Proses itu dinamakan pertumbuhan. Pertumbuhan tidak ada yang menyenangkan, tapi pertumbuhan itu hasil yang baik itu dikelola atau didapatkan dengan cara yang sulit. Betul. Itu guys. Never give up. Gitu. Iklan dulu guys. Gitu. Nah, jadi gimana sih cara kita untuk semangat lagi? Caranya temukan dulu motivasi kita supaya bisa belajar selanjutnya gitu. Terus pertanyaan terakhir nih Kang, apa harapan Kang Fahri terhadap dunia bimbingan belajar di masa depan atau harapan Kang Fahri di Bimbel Akademika gitu? Karena untuk harapannya sendiri itu ya bisa dari bimbingan belajar ataupun private online atau private yang langsung datang ke rumah itu ya, harapan terbesar itu bisa menjadi tempat bagi siswa anak itu mengeksplor ilmu pengetahuan, mengeksplor apa yang dia ingin ketahui, belum ketahui. Jadi sebagai tempat dan sarana yang menyenangkan, tempat menyenangkan, tempat mendapatkan ilmu gitu. Jadi bisa mencerdaskan anak-anak. Betul, itu intinya sih. Ya, jadi berarti harapan Kang Fahri itu tidak lebih dan tidak bukan sama seperti sekolah yang ingin mencerdaskan anak bangsa, cuman di Bimbel Academic Education ini lebih difokuskan lagi entah itu terhadap mempintarkan ataupun membuat individu-individu yang belajar di Academic Education mempunyai masa depan yang terarah gitu. Seperti itu ya guys. Pertanyaan sudah terlontarkan semuanya ke Kang Fahri. Kalian mau nanya? Nanti aja di kolom komentar nanya ke Kang Fahri gitu. Mungkin segitu aja untuk podcast kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya Kang. Nanti kita akan bikin video lagi ya guys. Sebelum penutupan kita jargon lagi, masih ingat kan? Ingat dong. Ingat. Oke, sekali lagi guys, ayo semuanya yang di rumah, yang di warung atau yang dimanapun ikut berjargon. Tutor Akademika, profesional, inovatif, kreatif. Oke, see you in the next video. Bye bye.